Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab soal yang nomor 1 dengan soal paparkan definisi akidah sebagai fondasi dalam ekonomi syariah. Akidah adalah sebagai fondasi utama, yaitu adalah suatu ideologi samawi yang membentuk paradigma dasar bahwa seluruh alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sarana hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan material maupun spiritual. Dalam konsep akidah, setiap aktivitas manusia memiliki nilai akuntabilitas ilahiyah untuk menempatkan perangkat syariah sebagai untuk menyesuaikan parameter aktivitas usaha dan prinsip-prinsip syariah. Akidah yang baik diharapkan dapat membentuk integritas dan menghasilkan good governance dan market disiplin yang baik. Konsep akidah ini dijadikan sebagai dasar faktor pendukung yang meliputi syariah dan akhlak. Untuk yang nomor 2 yaitu dengan soal mengapa maslahah menjadi tujuan antara dalam pencapaian falah. Karena maslahah adalah suatu segala bentuk keadaan yang bersifat material atau non-material yang dapat meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Menurut Asatidi, maslahat dasar kehidupan manusia ada 5, yaitu 1. Agama atau din, 2. Jiwa, intelektual, akal, 4. Keluarga atau keturunan, nas, dan material atau world. Untuk yang nomor 3 yaitu definisi falah. Falah berasal dari bahasa Arab yaitu aflaha yuflihu yang artinya kemenangan, kesuksesan, dan kemuliaan. Untuk kemenangan dan kemuliaan ini yang dimaksud adalah dalam hidup di dunia dan akhirat. Untuk pengertian di dunia memiliki 3 pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Untuk pengertian dari segi akhirat memiliki 4 pengertian, yaitu kelangsungan hidup yang abadi, kemuliaan yang abadi, kesejahteraan yang abadi, dan pengetahuan yang abadi. Dalam hal pengetahuan yang abadi ini bebas dari kebodohan. Untuk soal yang nomor 4 yaitu apa saja kajian dari ekonomi mikro Islam, yaitu ada 7, yaitu tentang konsumsi, distribusi, produksi, penawaran, permintaan, terbentuknya harga atau pricing, dan mekanisme pasar. Untuk yang nomor 5 yaitu jelaskan permasalahan tercapainya falah. Akar permasalahannya itu ada 3, yaitu konflik antara berbagai tujuan hidup, 2. Ketidakmerataan distribusi sumber daya, 3. Keterbatasan manusia. Untuk permasalahan ekonominya yaitu kelangkaan relatif. Dalam permasalahan pencapaian falah banyak hal yang harus dilakukan. Karena apa? Karena kesuksesan dapat didapat dari usaha-usaha yang keras. Masalah yang dihadapi seperti dalam hal keterbatasan, kekurangan, kelemahan, dan permasalahan yang lain, yaitu keterbatasan sumber daya yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan dan keinginan manusia, sehingga sulit untuk pencapaian falah itu sendiri.
Untuk yang nomor 6 yaitu apa definisi konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan muslim dalam memenuhi kebutuhannya guna untuk mencapai maslahah. Untuk yang nomor 7 yaitu bagaimana perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Untuk kebutuhan itu yaitu suatu yang bersumber dari fitrah manusia yang menghasilkan manfaat atau keberkahan, berbentuk fungsi, berasaskan objektif dalam segi tuntunan Islam harus dipenuhi. Untuk keinginan, hasrat atau nafsu manusia yang menghasilkan kepuasan, berukuran preferensi atau selera, bersifat subjektif dari segi tuntunan Islam harus dibatasi. Untuk yang nomor 8, bagaimana perbedaan kepuasan dan maslahah. Untuk kepuasan itu sendiri akibat dari terpenuhnya suatu keinginan. Jika maslahah itu akibat terpenuhnya suatu kebutuhan. Namun dengan demikian, masalah itu sendiri dapat menciptakan suatu kepuasan, terutama jika kebutuhan itu disadari dan diinginkan. Berbeda dengan kepuasan yang bersifat individualis, masalah itu tidak dirasakan oleh individu. Namun, masalah itu bisa dirasakan selain konsumen, seperti sekelompok masyarakat. Untuk yang nomor 9 yaitu coba terangkan formulasi maslahah, yaitu M sama dengan F tambah B menjadi persamaan 4.1 dengan M yaitu maslahah, F manfaat dan B berkah. Selanjutnya yaitu B sama dengan F kali P dengan P yaitu pahala total. Lalu P sama dengan beta I P kecil dengan beta I yaitu frekuensi kegiatan, dengan P kecil yaitu pahala per unit kegiatan. Lalu persamaan 4.2 dan 4.3 tersebut disubstitusi menjadi B sama dengan F beta I P kecil. Lalu persamaan tersebut menjadi 4.4. Dari persamaan 4.4 tersebut disubstitusi ke persamaan 4.1 menghasilkan persamaan 4.5 yaitu M sama dengan F ditambah F beta I P kecil, atau dalam bentuk lain yaitu M sama dengan F dalam kurung 1 ditambah beta I P kecil. Dari formulasi tersebut bisa disimpulkan jika kita melakukan suatu kegiatan yang tidak menghasilkan pahala, seperti memakan makanan yang haram atau makan makanan yang halal namun berlebihan, maka maslahah yang bisa didapatkan hanya di dunia, namun tidak untuk keberkahan di akhirat, seperti main judi. Lalu sebaliknya, jika kita melakukan suatu kegiatan tidak memiliki manfaat, sehingga otomatis tidak memiliki keberkahan dan juga tidak memiliki maslahah atau tidak bertujuan mencapai kemaslahan, seperti membeli rokok. Untuk yang nomor 10 yaitu paparkan cara pengukuran maslahah duniawi dan ukhrawi. Untuk maslahah yang nomor 1 yaitu maslahah belanja di jalan Allah berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 261. Di sini frekuensi kegiatannya 1 sampai dengan 8. Contoh, frekuensi kegiatan yang pertama yaitu pahala per unitnya 700, sehingga 700 dikali 1 menjadi 700. Mencari maslahat dengan cara 1 dikali 2.
Selanjutnya, 700 dikali 2 menjadi 1400, dan seterusnya. Sehingga pada frekuensi kegiatan yang 8, 700 dikali 8 menjadi 5600. Untuk masalah yang nomor 2 yaitu masalah konsumsi duniawi namun diniatkan ibadah. Misal masalah dari membeli surat kabar yang halal dengan niat ibadah. Data hipotetik. Di sini ada 6 tabel. Ini frekuensi kegiatan 1 sampai 8. Ini adalah manfaatnya, pahala per unitnya sama semua. Untuk total pahala, mencari total pahala yaitu tabel 1 dikali tabel 3. Yaitu bisa dicari contoh 27 ini dikali 1 hasilnya 27. Selanjutnya tabel kedua. Tabel kedua 54 dari 27 kali 2. Dan seterusnya sampai tabel ke-8 jadi 216. Untuk berkah sama dengan tabel 2 dikali tabel 4. Di sini tabel 2 10 dikali tabel 4 27 sama dengan 270. Selanjutnya tabel yang kedua 54 dikali 18 menjadi 972, dan seterusnya. Mencari maslahah yaitu dengan cara berkah ini ditambah manfaat menjadi 280. Ini selanjutnya 972 ditambah 18 menjadi 990, dan seterusnya. Pokok mencari maslahah, berkah ditambah manfaat. Pengukuran yang nomor 3 yaitu maslahah dari membeli es krim yang halal tanpa niat ibadah. Data hipotetik. Di sini frekuensi kegiatan 1 sampai 8. Manfaatnya 40, 75, 105, 130 sampai 150. Sehingga mencari maslahah yaitu di sini tetap 40 karena di sini membeli es krim namun tanpa niat ibadah. Jadi total pahala dan berkah 0 semua dari frekuensi 1 sampai 8. Jadi data manfaat dan masalahnya tetap. Cara mengukur masalah dari konsumsi barang atau jasa yang haram. Frekuensi kegiatan 1 sampai 8. Pahala per unitnya min 1. Total pahalanya atau P sama dengan kolom 1 dikali kolom 3. Jadi min 1 dan seterusnya. Total pahala dari kolom 1 ini frekuensi kegiatan dikali kolom 3. Lalu berkah atau kolom yang kelima dari kolom 2 dikali kolom 4 menjadi min 4. Dan seterusnya. Untuk mencari maslahahnya ini yaitu kolom 2 ditambah kolom 5. Di sini 0. Contoh dari frekuensi kegiatan yang nomor 2 yaitu kolom keduanya yaitu 26. 26 ditambah kolom 5. 26 ditambah min 52 menjadi min 26 dan seterusnya. Untuk yang nomor 11 yaitu jelas apakah yang dimaksud dengan the law of diminishing marginal utility, yaitu bahwa jika semakin banyak barang yang dikonsumsikan maka tambahan kepuasan yang diperoleh dari satuan tambahan tersebut akan menurun. Untuk soal yang nomor 12 yaitu jelaskan perbedaan Muslim yang peduli maslahah dengan Muslim yang tidak peduli maslahah. Perbedaannya terletak dari kesejahteraan. Jika Muslim peduli maslahah, maka mereka akan mementingkan kesejahteraan bersama atau keseluruhan. Sebaliknya, jika Muslim tersebut tidak mempedulikan maslahah, maka dia akan mementingkan individual atau kelompok itu sendiri.
Untuk yang nomor 13 yaitu jelaskan perbedaan cardinal approach dan ordinal approach. Yaitu perbedaannya yaitu pandangan dalam segi besarnya utility, bahwa besarnya utility bisa dinyatakan dalam bentuk angka atau bilangan. Sedangkan analisis ordinal tidak bisa dinyatakan dalam bentuk angka atau bilangan. Analisis kardinal bisa menggunakan analisis marginal utility. Sedangkan analisis ordinal menggunakan analisis indifferent kurva atau kurva kepuasan sama. Untuk yang nomor 14 yaitu apa definisi marginal maslahah, yaitu perubahan maslahah baik dari segi manfaat dan berkah. Akibat dari berubahnya jumlah barang yang dikonsumsi. Untuk yang nomor 15 yaitu jelaskan perbedaan kebutuhan daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Untuk kebutuhan daruriyat yaitu bisa disebut dengan kebutuhan primer. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka terancam keselamatan umat manusia tersebut. Untuk yang kedua yaitu kebutuhan hajiyat, yaitu kebutuhan bisa disebut dengan kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak terancam keselamatan manusia tersebut, namun akan mengalami kesulitan bahkan kesukaran yang berkepanjangan. Namun kesulitan dan kesukaran ini tidak sampai dengan tingkat kepunahan atau sampai tidak berdaya. Untuk yang nomor 3 yaitu kebutuhan tahsiniyat. Kebutuhan tahsiniyat ini yaitu kebutuhan tersier. Jadi kita memperoleh jika kita sudah mudah dalam melakukan sesuatu, maka akan lebih mudah lagi. Jika sekarang nyaman, maka akan lebih nyaman lagi. Jika sekarang lapang, akan menjadi lapang lagi. Untuk nomor 16 yaitu mengapa jika tidak ada keberkahan konsumsi, maka semakin lama semakin jenuh. Karena pada hakikatnya konsumsi adalah melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan. Konsumsi meliputi keperluan, kesenangan dan kemewahan. Kesenangan dan keindahan itu diperbolehkan dalam Islam, namun tidak boleh berlebihan atau melampaui batas. Seperti di surat Al-Quran Al-A'raf ayat 31. Karena tidak ada keberkahan itu, sehingga semakin lama semakin jenuh. Jelaskan perbedaan barang komplementer dan barang substitusi. Barang komplementer adalah barang yang dipakai atau digunakan bersamaan atau saling melengkapi. Jika barang substitusi, barang yang sifatnya menggantikan. Untuk nomor 18 yaitu jelaskan perbedaan komplementer sempurna, dekat dan jauh. Jika komplementer sempurna yaitu barang yang harus digunakan dengan komplementernya dan rasio perbandingannya 1:1, contohnya kopi dan gula. Untuk komplementer dekat yaitu barang yang harus digunakan
tidak harus seperti komplementer sempurna. Contohnya kompor dan gas. Untuk komplementer jauh, barang yang harus digunakan dengan rasio tidak seperti rasio komplementer sempurna dan rasio komplementer dekat, seperti pisau dan silet. Untuk yang nomor 19 adalah apa definisi substitusi sempurna, dekat, dan jauh. Untuk substitusi sempurna yaitu dua barang yang dipandang identik sama dalam bentuk fitur elemen. Sedangkan substitusi dekat yaitu dua barang tersebut kinerjanya hampir sama dan memiliki pemasaran geografis yang sama. Untuk yang substitusi sempurna tersebut, kedua barang tersebut hampir tidak mempunyai perbedaan, sehingga akan bersaing di segi harga. Untuk yang nomor 20 yaitu untuk memberikan contoh dari komplementer jauh, dekat, sempurna dan substitusi jauh, dekat, sempurna. Untuk komplementer sempurna yaitu contohnya kopi dan gula, yang kedua smartphone dan pakai data. Untuk komplementer yang dekat yaitu kompor dan gas dan televisi dan remote. Untuk komplementer jauh yaitu pisau cukur dan silet dan mobil listrik dan panel surya. Untuk contoh substitusi sempurna yaitu seperti mie sedap dan Indomie, sepeda motor Honda dan Yamaha. Untuk substitusi dekat yaitu seperti harga Coca-Cola naik, namun orang-orang tidak beralih ke Pepsi, sehingga mereka akan menggabungkan Coca-Cola tersebut dengan Pepsi. Maksudnya mereka sukanya Coca-Cola, namun Coca-Colanya naik, sehingga dia setengah beli Pepsi dan setengahnya Coca-Cola, tidak keseluruhan diganti dengan Pepsi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.